Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar tentang firman Allah, bagaimana kehidupan kita selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita sama-sama belajar tentang firman Allah yang terambil di dalam Matius pasal 20 ayatnya yang ke-29 sampai ke-34. Satu perikop kita baca, saya baca di sini dikatakan judul perikop Yesus menyembuhkan dua orang buta. Ayat 29 berkata, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan saat ini, di mana ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, dan saat itu saat Yesus lewat, ada dua orang buta mendengar bahwa Yesus lewat. Dan saat itu mereka berteriak, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi lewat tindakan mereka yang mereka berseru kepada Tuhan Yesus, justru orang-orang banyak bukan menolong mereka, bukan mencari cara supaya mereka mendapatkan Yesus, tetapi justru orang banyak, firman Tuhan berkata, menegur orang buta ini supaya diam. Dan saat orang banyak menegur mereka, justru mereka semakin keras berkata, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan kali ini ada dua hal yang perlu kita pelajari, belajar dari kehidupan dua orang yang buta. Yang pertama adalah di mana mereka, orang buta ini hanya mendengar tentang Yesus, tetapi mereka percaya. Pasti sebelumnya mereka sudah mendengar tentang keajaiban, tentang mujizat-mujizat yang Yesus perbuat, karena mereka tidak bisa melihat, hanya mendengar. Dan di situ mereka menimbulkan suatu iman, kepercayaan mereka kepada Yesus. Kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kita selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang membangun iman kita kepada Kristus. Seperti orang buta yang hanya mendengar tentang cerita Yesus, yang hanya mendengar tentang berita Yesus, yang hanya mendengar tentang keajaiban, mujizat yang Yesus lakukan, tetapi mereka percaya. Dan saat itu, saat mereka mendengar bahwa Yesus lewat, mereka berteriak, Tuhan, anak Daud. Itu saja saudaraku yang terkasih, satu hal pelajaran dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yaitu bagaimana kita selalu berada dalam Tuhan, dan ketika kita berada dalam Tuhan, kita selalu rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, firman Tuhan yang selalu membawa kita ke jalan yang benar, firman Tuhan yang selalu membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan hal yang kedua yang perlu kita pelajari dalam kehidupan dua orang buta ini, yaitu di mana mereka, walaupun orang banyak menegur mereka, mereka justru makin keras berteriak. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul pasal kedua, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Kisah para rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan
diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, dua orang buta saat mereka berseru memanggil nama Tuhan, orang banyak menegur mereka supaya diam. Tetapi justru mereka semakin keras berteriak, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Bukankah sering kali terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita sebagai orang percaya, kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu berdoa dan berusaha supaya Tuhan membuka jalan. Tetapi dengan lewatnya beberapa waktu dan menghadapi orang-orang yang ada di lingkungan kita, di sekeliling kita, bahkan bisa jadi keluarga kita sekalipun, ada orang-orang yang berkata, "Tidak perlu, buat apa mencari Tuhan?" Bukankah kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan orang-orang yang selalu membawa kita semakin jauh di hadapan Tuhan, menegur kita supaya kita tidak dekat dengan Tuhan, membawa kita supaya kita mengikut mereka. Dan kita belajar dalam kehidupan dua orang buta ini, saat orang banyak menegur mereka, mereka tidak takut, mereka tidak mundur, mereka tidak menyerah. Tetapi firman Tuhan berkata, justru mereka tambah berteriak, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara yang terkasih, kehidupan kita ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang selalu membawa kita jauh dari hadapan Tuhan, mari jangan sampai kita terpengaruh. Kehidupan kita, mari kita tetap berada dalam Tuhan, dan kita tetap berseru menyerukan nama Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, barang siapa yang berseru atas nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan kehidupan kita, firman Tuhan saat ini, ketika kita berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang selalu menegur kita, yang selalu mengingatkan kita untuk selalu berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Perlu kau Tuhan.